Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Teori Makroekonomi dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 atas nama Amalia Salsabila Anissa dan teman saya atas nama Zulfadli. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul permintaan dan penawaran agregat. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama adalah permintaan agregat, yang kedua adalah penawaran agregat, yang ketiga adalah pendekatan agregat, dan yang terakhir adalah pendekatan suntikan kebocoran. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian permintaan agregat. Permintaan agregat atau aggregate demand adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam kegiatan perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga tertentu. Dengan kata lain, aggregate demand ini adalah nilai seluruh permintaan pada seluruh jenis produk barang dan jasa yang dibuat dalam suatu periode tertentu. Nah, nilai permintaan yang terdapat di dalam agregat ini akan dinyatakan dalam wujud nilai keseluruhan yang digunakan untuk produk barang dan jasa tersebut hingga level harga yang lebih spesifik dan pada periode waktu tertentu. Nah, yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Yang pertama adalah pendapatan disposable. Nah, pendapatan disposable ini adalah merupakan pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan. Nah, ketika pendapatan disposable ini meningkat, maka nantinya pengeluaran untuk konsumsinya juga akan meningkat, yang dimana nantinya juga akan berpengaruh kepada meningkatnya permintaan agregat. Yang kedua adalah tingkat bunga. Nah, ketika tingkat bunga ini turun, biasanya akan diikuti oleh tingkat harga yang juga akan mengalami penurunan. Nah, ketika tingkat harga ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh suku bunga yang turun, maka nantinya pengeluaran untuk konsumsi juga lebih banyak, sehingga akan menyebabkan permintaan terhadap output agregat juga akan mengalami kenaikan. Nah, yang ketiga adalah investasi. Nah, investasi ini berhubungan dengan tingkat harga suku bunga. Ketika tingkat harga suku bunga turun, maka biaya-biaya untuk membeli misalnya barang-barang modal atau barang investasi itu juga akan turun, sehingga membuat masyarakat membelanjakan barang-barang konsumsi. Nah, di sini investasi juga termasuk di dalamnya ketika membeli barang-barang investasi. Nah, di sini ketika investasinya meningkat karena disebabkan oleh tingkat suku bunga yang turun, sehingga akan mempengaruhi permintaan agregatnya. Nah, selanjutnya adalah jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar di sini dalam artian real, di mana seberapa banyak barang dan jasa yang dapat dibeli. Nah, ketika jumlah uang beredar ini meningkat, maka uang yang dipegang oleh masyarakat ini juga semakin banyak. Nah, sehingga akan meningkatkan konsumsi masyarakat karena memiliki uang yang banyak, dan ketika tingkat uang yang dipegang ini banyak, maka konsumsinya juga akan banyak yang akan mengakibatkan permintaan agregat meningkat. Selanjutnya adalah pengeluaran pemerintah. Nah, ketika pengeluaran pemerintah ini naik, misalnya digunakan untuk belanja barang dan lain sebagainya, ini juga nantinya akan meningkatkan permintaan agregat juga. Yang selanjutnya adalah pajak. Ketika pajak ini turun, maka cenderung akan meningkatkan konsumsi oleh masyarakat karena masyarakat memegang banyak uang karena pajaknya tadi menurun, sehingga permintaan agregatnya nanti juga akan meningkat. Selanjutnya adalah pendapatan luar negeri. Nah, pendapatan luar negeri ini berkaitan dengan nilai ekspor dan impor. Nah, ketika pendapatan luar negeri naik, yang bisa dikatakan nilai ekspornya ini lebih banyak daripada nilai impor, maka nantinya pengeluaran untuk konsumsinya juga akan meningkat. Nah, belanja untuk konsumsi juga akan meningkat, yang pada akhirnya akan berpengaruh
pada permintaan agregat juga. Nah, yang terakhir adalah nilai tukar real. Nah, nilai tukar real ini ketika didepresiasi maka akan meningkat ekspor neto, di mana nilai ekspornya ini lebih besar daripada nilai impor, maka nantinya akan berpengaruh terhadap meningkatnya permintaan terhadap jumlah barang dan jasa. Selanjutnya adalah kurva permintaan agregat. Nah, kurva permintaan agregat atau agregat demand culture adalah suatu output agregat yang diminta oleh suatu konsumen dengan tingkat harga tertentu ketika semua variabel lainnya dianggap konstan. Kurva permintaan agregat ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Nah, permintaan agregat mewakili jumlah permintaan dari 4 sektor ekonomi makro, yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Selanjutnya adalah bentuk kurva permintaan agregat. Nah, kurva permintaan agregat ini memiliki kemiringan ke bawah atau slope negatif yang menunjukkan bahwa seiring dengan menurunnya tingkat harga yang lain yang dianggap konstan, jumlah output yang diminta meningkat. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan ini berselok negatif, yaitu yang pertama adalah efek kekayaan atau tingkat harga dan konsumsi. Nah, kita dapat menjelaskan melalui sebuah pemisalan di mana nilai nominal uang yang ada di dalam dompet dan rekening bank adalah tetap. Padahal sebenarnya nilai real yang Anda miliki tersebut tidaklah tetap. Seandainya harga-harga turun, uang tersebut menjadi lebih bernilai karena dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi, penurunan tingkat harga membuat konsumen merasa lebih kaya, sehingga mereka terdorong untuk lebih banyak membelanjakan uangnya. Nah, peningkatan pengeluaran konsumen berarti juga peningkatan jumlah barang dan jasa yang diminta. Selanjutnya adalah efek suku bunga. Nah, sejauh ini kita telah memahami bahwa tingkat harga merupakan salah satu penentu jumlah uang yang dibutuhkan. Semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah uang yang perlu dipegang oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang mereka inginkan. Ketika tingkat harga turun, kebutuhan uang pun berkurang. Dengan demikian, rumah tangga akan berupaya untuk memanfaatkan kelebihan uang yang mereka miliki dengan cara meminjamkan sebagian darinya. Sebagai contoh, suatu rumah tangga mungkin menggunakan kelebihan uangnya untuk membeli surat berharga yang menawarkan pembayaran dengan suku bunga tertentu. Kemungkinan lainnya, rumah tangga tersebut juga dapat mendepositkan kelebihan uangnya dalam tabungan yang menghasilkan bunga dan bank akan menggunakan dana tersebut untuk membeli lebih banyak pinjaman, karena rumah tangga ini mengonversikan sebagian uangnya menjadi aset-aset yang menghasilkan bunga. Maka mereka ikut menurunkan suku bunga. Dengan suku bunga yang lebih rendah ini, maka akan mendorong diterapkannya pinjaman oleh perusahaan-perusahaan yang kemudian menginvestasikannya dalam bentuk pabrik baru ataupun peralatan-peralatan. Nah, selanjutnya adalah tingkat harga dan ekspor neto atau efek nilai tukar. Misalnya, pemerintah Indonesia memberlakukan tingkat harga yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan suatu kolerasi di mana nantinya suku bunga di negara tersebut akan menurun. Nah, hasilnya beberapa investor Indonesia akan mencari keuntungan lebih dengan cara menanamkan modal mereka di luar negeri. Nah, contohnya ketika suku bunga surat obligasi pemerintahan Indonesia jatuh, Badan Reksadana mungkin akan menjual surat-surat berharganya tersebut untuk membeli surat-surat obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Jerman. Nah, pada saat reksadana tersebut berupaya memindahkan aset-asetnya ke luar negeri,
Usaha tersebut meningkatkan jumlah mata uang rupiah yang beredar di pasar valuta asing. Nah, peningkatan jumlah mata uang rupiah yang beredar dapat menyebabkan rupiah terdepresiasi relatif terhadap mata uang lainnya. Nah, akibat depresiasi ini, barang-barang buatan luar negeri menjadi lebih mahal dibandingkan barang-barang yang ada di dalam negeri. Nah, selanjutnya adalah pendekatan yang digunakan untuk menurunkan kurva permintaan agregat. Nah, pendekatan yang digunakan yang pertama adalah pendekatan teori jumlah uang. Pendekatan teori jumlah uang ini menerangkan bahwa permintaan agregat ditentukan semata-mata oleh jumlah uang yang ada. Yang kedua adalah pendekatan komponen permintaan agregat. Pendekatan yang kedua ini didasarkan pada pengujian perilaku bagian-bagian komponen permintaan agregat seperti investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Untuk menentukan permintaan agregat, selain dengan melihat bagaimana uang mempengaruhi jumlah permintaan agregat, kita juga dapat menurunkan kurva permintaan agregat dengan melihat 4 komponen, yaitu yang pertama adalah customer expenditure atau pengeluaran konsumen. Pengeluaran konsumen yaitu jumlah permintaan yang diminta oleh konsumen akan barang dan jasa. Yang kedua adalah investasi spending atau pengeluaran investasi yang direncanakan. Nah, pengeluaran investasi yang direncanakan ini merupakan jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh perusahaan atas mesin pabrik dan barang modal lainnya yang baru ditambah pengeluaran yang direncanakan atas rumah baru. Selanjutnya adalah government spending. Government spending ini merupakan pengeluaran pemerintah, di mana pengeluaran yang dikeluarkan oleh semua jajaran pemerintah atas barang dan jasa yang telah dibeli. Dan yang terakhir adalah neto ekspor atau ekspor bersih. Nah, ekspor bersih ini merupakan pengeluaran luar negeri yang bersih atas barang dan jasa domestik, atau sama dengan ekspor dikurangi impor. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya atas nama Zulfadli. Kemudian penawaran agregat. Penawaran agregat adalah jumlah seluruh barang dan jasa akhir dalam perekonomian yang ditawarkan atau dijual oleh suatu perusahaan pada berbagai tingkat harga tertentu. Kemudian kurva penawaran terbagi dua, yaitu kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva penawaran agregat jangka pendek. Kurva penawaran agregat jangka panjang ini mengacu pada total output dalam perekonomian ketika harga input bervariasi. Upah dan harga input lainnya fleksibel dan beradaptasi secara profesional dalam perubahan tingkat harga. Dalam periode ini, perekonomian sepenuhnya memanfaatkan sumber dayanya dan memproduksi pada output potensialnya. Perekonomian dapat meningkatkan kapasitas produksi dengan meningkatkan pasokan faktor-faktor produksi. Selain itu, teknologi dapat meningkatkan potensi hasil jangka panjang melalui peningkatan produktivitas. Kemudian kurva penawaran agregat jangka pendek mengacu pada output agregat ketika beberapa biaya menjadi variabel, tapi upah dan beberapa biaya input lainnya tidak fleksibel dan tidak sepenuhnya menyesuaikan dengan perubahan tingkat harga. Ketika tingkat harga naik, upah dan biaya input lainnya tetap konstan. Oleh karena itu, perusahaan kemudian dapat meningkatkan keuntungan dengan meningkatkan output. Kemudian bentuk kurva penawaran agregat jangka panjang. Kurva penawaran agregat jangka panjang berbentuk vertikal pada tingkat output alamiah. Karena dalam jangka panjang perekonomian berada setiap tingkat harga, jadi bentuknya itu vertikal. Kemudian bentuk kurva penawaran agregat jangka pendek. Bentuk kurva penawaran agregat jangka pendek adalah
memiliki kemiringan ke atas atau slope positif yang membuat kurva penawaran agregat jangka pendek positif. Ada upah karena yang pertama teori kekuatan upah, yaitu upah nominal sulit berubah. Hal ini berkaitan dengan bentuk kontrak jangka panjang yang menetapkan upah nominal. Perusahaan akan merespon biaya itu dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Ketika terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja, maka akan berimbas pada jumlah produksi. Kemudian yang kedua teori kekawaan harga. Harga suatu barang lambat menyesuaikan perubahan terhadap kondisi perekonomian. Ketertinggalan perusahaan dalam menetapkan harga yang terlalu tinggi menyebabkan penjualnya menurun karena tidak disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Ketika penjualan perusahaan menurun, maka perusahaan akan mengurangi produksi. Ketika perusahaan melakukan pengurangan produksi, maka akan berimbas pada jumlah output yang ditawarkan perusahaan tersebut, sehingga jumlah penawaran agregat menurun. Kemudian yang ketiga, teori kesalahan persepsi. Tingkat harga yang rendah menyebabkan salah persepsi tentang harga relatif, dan kesalahan persepsi memaksa perusahaan untuk merespon rendahnya tingkat harga dengan cara mengurangi penawaran karena adanya kesalahan persepsi, dan jumlah output agregatnya juga menurun. Kemudian selanjutnya, pendekatan suntikan kebocoran. Penghasilan yang diterima sektor rumah tangga akhirnya akan kembali lagi ke sektor usaha. Jadi ada saling ketergantungan antara kedua sektor tersebut. Pengeluaran sektor rumah tangga memberikan penghasilan pada sektor usaha, dan pengeluaran sektor usaha memberikan penghasilan kepada sektor rumah tangga. Ada kemungkinan uang yang diterima oleh masing-masing sektor tidak seluruhnya kembali karena mengalami kebocoran, mengalir ke tempat lain, dan ada juga yang memasuki perputaran karena disuntikkan ke tempat lain. Ada 3 sektor lain yang mengakibatkan kebocoran dan dapat melakukan penyuntikan, yaitu sektor keuangan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Sektor keuangan dapat mengakibatkan kebocoran melalui tabungan. Penghasilan sektor rumah tangga yang ditabung tidak mengalir kembali ke sektor usaha. Sektor keuangan dapat melakukan suntikan melalui investasi yang dilakukan sektor usaha. Sektor pemerintahan mengakibatkan kebocoran melalui pajak, karena dengan pajak ada sebagian penghasilan sektor rumah tangga yang tidak mengalir kembali ke sektor usaha. Pemerintahan melakukan suntikan melalui pengeluaran pemerintah, karena sektor usaha menerima penghasilan dari pembelian yang dilakukan pemerintahan. Sektor luar negeri mengakibatkan kebocoran melalui impor, karena sebagian penghasilan yang diterima sektor rumah tangga mengalir ke luar negeri. Sektor luar negeri melakukan suntikan melalui ekspor, karena sektor usaha akan menerima penghasilan dari luar negeri.